Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 Geografi. Pada kesempatan kali ini, kami ingin mempresentasikan mengenai vulkanisme. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Zahra Anwar dari absen 42. Saya Gisela Piran Putri dari nomor absen 21. Saya Nadia Deden Sakti dari absen 34. Saya Kalista Zafira Nadrasani dari absen 17. Saya Farah Dianti Putri dari absen 17. Saya Mufidah Sania Radianti dari absen 30. Saya Kevin Sadriano Nugroho dari absen 25. Saya Dandra Kalwardana dari absen 16. Saya Farah Faridi dari absen 18. Dan saya Sendai Benar Pintu 4 dari absen 5 kelas 4. Nah, sebelumnya bagi yang penasaran kenapa saya ambil tag video sendiri, karena saya itu orang penting guys, biasalah. Tag video sendiri pasti bakal jadi orang spesial. Hehe. A few moments later. Zah, kenapa lari? Ada jamret? Bukan! Ada menir? Bukan! Orang dari kenyataan? Bukan! Terus apa dong? Vulkanisme! Hah? Vulkanisme? Kembali lagi bersama saya Deandre Kalwardana, tapi bukan anaknya Pak Dana ya. Anakmu mulai dewasa. Kali ini saya akan menjelaskan apa itu vulkanisme. Jadi, vulkanisme itu adalah sebuah peristiwa yang berhubungan dengan keluarnya magma ke permukaan bumi. Peristiwa vulkanisme berhubungan dengan pembentukannya gunung api, yaitu pergerakan magma dari dalam litosfera yang menyusup ke lapisan yang lebih atas atau sampai ke permukaan bumi. Di dalam litosfer, magma menempati suatu kantong yang dinamakan dapur magma. Nah, dari tadi kan kita sudah membahas soal magma nih. Jadi magma itu merupakan batu-batuan cair yang terletak di dalam kamar magma di bawah permukaan bumi. Magma di bumi merupakan larutan silika yang bersuhu tinggi atau panas. Nah, jadi kedalaman dan besar dapur magma itu sangat bervariasi. Ada yang letaknya dalam dan juga letaknya dangkal. Kalau yang di dalam itu biasanya kalau meletus dia itu sangat besar atau bisa dibilang letusannya itu yang sangat besar. Nah, kalau yang dangkal itu biasanya letusannya tidak sebesar yang dalam. Nah, jadi tadi temen aku udah jelasin vulkanisme itu apa. Di sini aku mau jelasin proses vulkanisme. Aktivitas vulkanik terjadi karena adanya tenaga endogen atau tenaga dari dalam bumi yang berkaitan dengan gunung api. Gerakan magma dari tekanan tinggi menuju tekanan rendah permukaan bumi menghasilkan proses vulkanisme. Magma yang bergerak menuju permukaan bumi menghasilkan erupsi gunung berapi. Segala aktivitas di permukaan bumi tidak ada pengaruhnya terhadap proses ini karena proses ini terjadi karena pure dari bumi itu tersendiri. Magma yang tertampung di dalam kamar magma memiliki kedalaman bervariasi di dalam lapisan litosfer. Dorongan magma dari dalam bumi membantu mendorong batu dari bawah. Nah, semakin dalam kamar magma, semakin besar energi yang dibutuhkan untuk mendorong energi batuan ke atas. Hal ini juga berhubungan dengan semakin berapa besarnya ledakan gunung berapi dan berapa lamanya terjadi gunung berapi itu. Oke, tadi Haikal sama Zara udah menjelaskan tentang apa itu vulkanisme dan bagaimana proses terjadinya vulkanisme. Dari tadi pasti kita udah dengar kata-kata magma. Nah, dari penjelasan sebelumnya kita udah tahu bahwa proses vulkanisme itu adalah proses di mana magma akan berusaha keluar. Dia ingin berusaha keluar dan menerobos batuan-batuan yang terdapat di dalam permukaan bumi. Nah, tapi proses keluarnya itu kita bagi lagi menjadi dua, teman-teman. Ada yang namanya intrusi dan juga ekstrusi. Nah, intrusi sendiri ini adalah proses di mana magma ingin berusaha keluar, dia ingin menerobos batuan, tapi dia belum sampai di tahap berhasil. Makanya namanya intrusi, artinya magmanya masih berada di dalam, walaupun dia udah menerobos batuan-batuan yang ada, tapi dia belum berhasil untuk sampai ke permukaan bumi. Lalu yang kedua, ekstrusi. Ekstrusi ini kebalikannya, teman-teman. Kalau ekstrusi, magma ini berusaha keluar, dia menerobos batuan dan akhirnya sampailah ke permukaan bumi. Dia akhirnya berhasil, makanya disebutnya ekstrusi atau exit. Dia berhasil keluar sampai ke permukaan bumi. Oke, tadi aku udah jelasin tentang intrusi dan juga ekstrusi. Nah, ternyata intrusi dan ekstrusi ini masih dibagi lagi menjadi beberapa jenis nih, teman-teman. Sekarang aku jelasin tentang intrusi dulu ya. Oke, intrusi itu terbagi lagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama ada yang namanya batolit. Batolit itu adalah batuan beku yang terbentuk di dapur magma. Nah, magma ini menjadi sebuah batuan yang beku karena adanya penurunan suhu yang sangat drastis nih. Jadi dia membeku, teman-teman. Lalu yang kedua adalah lakolit. Lakolit ini adalah magma yang sifatnya asam yang menyusup di antara lapisan batuan dan akan menyebabkan batuan tersebut tuh terangkat. Jadi dia berusaha untuk mendorong gitu, teman-teman.
Lalu yang ketiga ada sill. Sill ini adalah lapisan magma yang sangat tipis ya. Jadi dia akan menyusup di antara celah-celah batuan, karena di dalam batuan itu pasti tidak selalu rapat teman-teman. Pasti ada sedikit celah-celah di mana magma tersebut akan berusaha untuk keluar. Lalu selanjutnya adalah diatrema. Nah, kalau diatrema ini adalah proses keluarnya magma melalui sebuah jalur yang dinamakan pipa. Jadi pipa ini akan menghubungkan antara dapur magma itu ke permukaan bumi. Jadi dia akan melewati jalur pipa itu. Lalu yang selanjutnya adalah intrusi korok atau gang. Nah, intrusi korok ini adalah lapisan magma yang memotong lapisan batuan itu secara vertikal. Dan yang terakhir adalah apolisa. Apolisa ini sama seperti korok, namun versi lebih kecilnya lagi. Jadi antara korok dan apolisa itu suatu proses yang sama, cuma apolisa ukurannya lebih kecil. Nah, tadi udah penjelasan tentang intrusi. Sekarang aku mau bahas tentang ekstrusinya. Ekstrusi dibagi lagi menjadi beberapa jenis atau bagian. Yang pertama aku akan jelasin tentang ekstrusi linear. Ekstrusi linear ini adalah proses di mana magma akan keluar lewat celah-celah retakan yang memanjang sehingga membentuk deretan gunung berapi. Karena kalau di matematika, linear itu adalah sebuah garis ya teman-teman. Jadi magmanya itu akan keluar lewat celah-celah retakan yang berbentuk memanjang dan juga nanti membentuk sebuah deretan gunung yang juga memanjang. Lalu yang ketiga adalah ekstrusi areal. Ekstrusi areal ini adalah letak magma itu dekat dengan permukaan bumi sehingga magma akan keluar dan meleleh di beberapa tempat pada suatu areal tertentu. Kalau tadi linear memanjang membentuk sebuah garis, kalau areal dia akan membentuk sebuah area baru. Jadi ingat aja dari nama ekstrusinya itu sendiri. Kalau linear itu memanjang, areal membentuk sebuah area. Lalu yang ketiga, yang terakhir adalah ekstrusi sentral. Ekstrusi sentral ini di mana magma keluar melalui sebuah lubang atau saluran magma dan membentuk gunung-gunung yang terpisah-pisah. Jadi gunung-gunung ini akan menjadi sentral diri sendiri. Jadi tidak membentuk area lagi, tidak membentuk memanjang lagi, namun membentuk sebuah sentral-sentral yang baru. Jadi aku ingetin lagi, kalau linear nanti akan membentuk deretan gunung yang memanjang, kalau areal akan membentuk sebuah area baru, kalau sentral akan membentuk sentral sendiri-sendiri atau gunung itu tidak membentuk sebuah area baru, melainkan membentuk sentral gunung itu sendiri. Nah, aku akan melanjutkan pembahasan Gisel yang tadi dari intrusi dan ekstrusi, yaitu dinamika litosfer. Dinamika litosfer, fenomena ini berhubungan erat dengan munculnya magma menuju ke permukaan bumi. Magma menjadi substansi cair pijar yang terdapat di dalam bumi sebagai akibat pencairan lokal oleh panas interior bumi pada kerak bumi bagian bawah. Kerak bumi ini berbatasan dengan astronosfer, keluarnya magma melalui celah atau patahan pada kerak bumi. Vulkanisme tepi lempeng divergen. Tepi lempeng divergen adalah celah memanjang hingga perpanjangannya sampai ribuan kilometer. Umumnya terdapat di tengah samudra. Celah-celah ini yang menjadi jalan magma astronosfer naik ke permukaan bumi. Muncul lava bantal akibat magma bersentuhan dengan air dan mengalami penumpukan membentuk punggung tengah samudra. Nah, balik lagi nih sama yang kata orang penting. Hehe. Kali ini aku bakal ngejelasin vulkanisme intraplate. Tapi sebelum itu aku mau nanya dulu sama teman-teman. Teman-teman udah tahu belum vulkanisme intraplate itu apa? Kalau belum, sini deh aku kasih tahu. Nah, vulkanisme intraplate itu adalah aktivitas vulkanisme yang terjadi di tengah-tengah lempeng. Magma muncul akibat konsentrasi lokal bahan radioaktif dengan membentuk dapur lokal magma potensial. Selanjutnya aku mau jelasin letusan gunung berapi. Tapi teman-teman pasti udah nggak asing dong sama yang namanya letusan gunung berapi. Pasti sering dengar itu apa? Nah, letusan gunung berapi itu karena vulkanisme, yaitu naiknya magma dari dalam bumi bagian litosfer sampai ke permukaan bumi. Saat letusan gunung berapi terjadi, terdapat beberapa benda padat seperti lava, lahar, dan juga gas eksalasi. Apa itu erupsi? Erupsi hampir sama dengan ekstrusi yang sudah dijelaskan oleh teman saya Gisel tadi. Nah, erupsi adalah suatu proses pelepasan material dari gunung berapi yang berupa gas, lava, abu, dan lain sebagainya ke atmosfer bumi dalam jumlah yang tidak menentu. Erupsi dibagi menjadi dua, yaitu erupsi efusif dan erupsi eksplosif. Erupsi efusif berupa lelehan lava melalui retakan atau rekahan atau lubang kawah suatu gunung api. Nah, yang kedua adalah erupsi eksplosif.
Erupsi eksplosif berupa ledakan dengan mengeluarkan bahan-bahan padat berupa bom, lapili, kerikil, dan debu vulkanik bersama-sama dengan gas dan fluida. Nah, sekarang aku mau ngejelasin tentang bentuk gunung berapi. Jadi bentuk gunung berapi itu ada 3. Yang pertama, gunung api perisai, gunung api maar, dan gunung api kerucut. Gunung api perisai atau gunung api tameng adalah jenis gunung yang tersusun dari batuan aliran lava yang masih cair ketika diendapkan. Nah, gunung api perisai ini punya ciri. Yang pertama, gunung api ini terjadi karena magma cair keluar dengan tekanan rendah hampir tanpa letusan atau letusan efusif. Yang kedua, dapur magma dari gunung ini tuh dangkal dengan magma yang sangat cair. Nah, yang ketiga, lereng yang terbentuk menjadi sangat landai. Kemudian gunung api yang kedua, bentuk gunung api yang kedua itu gunung api maar. Gunung api ini terbentuk karena ada letusan besar yang membentuk lubang besar atau eksplosif pada puncak yang disebut kawah. Bentuk gunung api ini memiliki corong dan dapur magma yang dangkal dengan tekanan yang tinggi. Material yang dikeluarkan oleh gunung api maar adalah benda padat dan eflata. Kemudian yang ketiga ada bentuk gunung api kerucut. Gunung api kerucut berbentuk kerucut. Gunung ini terbentuk akibat erupsi yang berganti-ganti antara efusif dan eksplosif, sehingga memperlihatkan batuan beku yang berlapis-lapis pada dinding kawah. Jenis gunung api kerucut mengalami letusan yang berkali-kali dengan dapur magma yang dalam dan viskositas serta kekentalan magma yang tinggi. Nah, di sini saya akan menjelaskan status aktivitas gunung. Yang level pertama adalah level normal, yaitu tidak ada gejala aktivitas tekanan magma. Dan yang kedua ada level waspada, yaitu peningkatan aktivitas seismik dan vulkanik, dan aktivitas magma tektonik dan hidrothermal. Lalu ada level ketiga yaitu siaga, yaitu peningkatan intensif kegiatan seisma dan letusan dapat terjadi dalam waktu 2 minggu. Lalu yang terakhir ada level 4 yaitu awas, yaitu gunung segera meletus dan letusan berpeluang terjadi selama 24 jam. Selanjutnya, apa aja sih material yang dihasilkan dari vulkanisme ini? Nah, yang pertama ada eflata, yang kedua ada efusif, dan yang ketiga ada eksalasi. Nah, apa sih itu eflata? Eflata adalah bahan padat yang dikeluarkan setelah gunung api meletus. Nah, eflata dapat berupa bom vulkanik, kerikil, dan juga debu. Nah, eflata dibagi menjadi 2, yaitu eflata alogen dan eflata antogen. Eflata alogen berupa batuan terlempar dari sekitar pipa kawah. Kalau eflata antogen berasal dari magma di dalam gunung tersebut. Nah, yang kedua ada eksplosif. Apa sih itu eksplosif? Nah, eksplosif itu adalah bahan cair yang terjadi jika tidak terdapat sumber lava, sehingga akan keluar magma cair yang berupa lahar panas dan juga lahar dingin. Nah, tadi aku ada mention lava, lahar panas, dan lahar dingin. Nah, apa aja sih itu lava, lahar panas, dan lahar dingin? Nah, lava adalah aliran magma yang sampai permukaan bumi dan suhunya yang sangat tinggi. Nah, kalau lahar panas, lumpur panas yang merupakan campuran antara lava dengan air. Dan yang terakhir adalah lahar dingin. Lahar dingin adalah lava yang membeku bersama dengan air hujan. Nah, yang terakhir ada eksalasi. Eksalasi merupakan material yang dikeluarkan berupa gas. Nah, contohnya ada nitrogen, gas sulfur atau belerang, dan juga gas asam. Nah, selanjutnya aku mau membahas tentang gejala pra dan pasca. Nah, pasti kalian udah tahu kan kalau pra itu adalah sebelum. Nah, jadi pra itu adalah sebelum gunung api itu meletus. Nah, jadi yang pertama gejalanya itu adalah sering terjadinya gempa. Nah, selanjutnya yang kedua itu adalah banyak sumber air yang mengering. Nah, terus yang ketiga itu ada peningkatan temperatur di sekitar kawah. Nah, suhu panas ini adalah sebagai tanda dari magma yang telah naik mencapai lapisan kawah yang paling bawah, dan kemudian akan mempengaruhi semua suhu pada di kawah keseluruhan. Nah, ketika aktivitas ini sudah terjadi, maka risiko terjadinya letusan gunung itu akan semakin lebih tinggi. Nah, lalu selanjutnya terdengar gemuruh dari dalam gunung karena aktivitas magma di bawah lapisan gunung ya. Nah, selanjutnya yang terakhir itu adalah banyak hewan-hewan yang akhirnya turun gunung. Karena suhu yang ada di kawah itu kan tinggi. Nah, jadinya hewan-hewan itu pada turun, guys. Nah, selanjutnya ada
gejala pasca ya, atau yang kalian tahu pasca itu kan artinya sesudah. Ya, jadi ini adalah gejala gunung sesudah terjadinya letusan. Nah, yang pertama itu ada munculnya sumber air panas atau geyser. Nah, lalu yang kedua itu ada munculnya sumber gas atau ekshalasi seperti belerang. Nah, lanjut, yang ketiga itu ada munculnya sumber air yang mengandung mineral seperti belerang dan juga sulfur. Nah, apa aja sih dampak positif dari vulkanisme? Yang pertama yaitu ada menyuburkan lahan pertanian terutama di sekitar pegunungan akibat tumpukan debu vulkanik yang terjadi pada saat erupsi. Yang kedua, menghasilkan berbagai jenis batuan menjadi bahan galian industri, misalnya andesit, basalt, dan granit. Yang ketiga, membentuk mineral logam dan non-logam yang bernilai tinggi seperti emas, baja, dan belerang. Negatifnya yaitu ada menimbulkan awan panas dan lava pijar yang dapat menghanguskan pemukiman lingkungan dan korban jiwa. Yang kedua ada lahar yang dikeluarkan dari gunung api membuat sungai mengalami pendangkalan. Yang ketiga, material eksalasi berupa gas beracun yang berbahaya bagi makhluk hidup yang tinggal di sekitarnya. Oke, selanjutnya aku dan Vida bakal jelasin tentang letusan tipe gunung berapi. Nah, letusan ini terdiri dari beberapa tipe nih. Yang pertama ada letusan tipe Hawaii. Nah, letusan tipe ini terjadi karena lava yang dikeluarkan tuh sangat cair sehingga mereka mudah mengalir ke segala arah. Sifat lava ini tuh sangat cair dan juga membentuk sebuah perisai atau tameng. Nah, yang kedua ada letusan tipe Stromboli. Nah, letusan tipe ini tuh bersifat spesifik. Biasanya letusan-letusannya terjadi dalam interval tertentu atau tenggat waktu tertentu. Ya, kurang lebih 12 menit. Jadi setiap 12 menit terjadi letusan yang memuntahkan material bom, lapili, dan juga ada abu. Lalu yang ketiga adalah letusan tipe vulkano. Letusan tipe ini tuh mengeluarkan material padat seperti bom, abu, lapili, serta bahan-bahan padat cair atau kita sebut juga dengan lava. Letusan tipe ini tuh didasarkan atas kekuatan erupsi dan juga kedalaman dapur magma itu sendiri. Setelah 3 letusan gunung berapi yang tadi dijelaskan oleh Gisel, aku mau melanjutin penjelasannya, yaitu letusan yang keempat. Tipe letusan keempat ini letusan tipe Merapi. Letusan tipe ini mengeluarkan lava kental sehingga menyumbat mulut kawah. Akhirnya tekanan gas menjadi semakin bertambah kuat dan memecahkan sumbatan lava. Sumbatan yang pecah-pecah terdorong ke atas dan akhirnya terlempar keluar. Kemudian yang kelima ada letusan tipe Paret atau Plinian. Letusan tipe ini sangat berbahaya dan sangat merusak lingkungan. Material yang dilempar pada letusan tipe ini mencapai ketinggian sekitar 80 km. Letusan tipe ini dapat melemparkan kepundan atau membobol puncak gunung sehingga dinding kawah melorot. Yang keenam ada letusan tipe Pelet. Letusan tipe ini bisa terjadi jika terdapat penyumbatan kawah di puncak gunung api yang bentuknya seperti jarum, sehingga menyebabkan tekanan gas menjadi bertambah besar. Apabila penyumbatan kawah tidak kuat, gunung tersebut meletus. Kemudian yang terakhir ada letusan tipe Saint Vincent. Letusan tipe ini menyebabkan air danau kawah akan tumpah bersama lava. Letusan ini mengakibatkan daerah di sekitar gunung tersebut akan diterjang lahar panas yang sangat berbahaya. Udah mulai. Situ dong, bodoh. Haikal ini. Sulit. Saya Kevin Satria Nugroho dari absen 25. Bukan gua ya. Ngeselin banget. Mau jatuh sih? Mau jatuh anjing. Ayo udah langsung. Ulang. Di kamera juga jelek udah jatuh. Mic-nya? Kan bisa di. Nih, pas banget. Sebenarnya di kamera juga bisa. Pulang. Dari gua aja loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.